إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء مأمه إلى حضرة سيدنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام وصحبه وقرابة والتابعين وذرياته أجمعين ثم إلى روي سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد بغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ومولانا الشيخ محمد الرسبي عبد الله كلامبين البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن حاجي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن أمين الكوبي المكي والشيخ محمد سرواني عبد البنجل البنجري والشيخ محمد سمان موليا والشيخ محمد سمان بن موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وصولهم وفروحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهوال والإيال من جميع العفوات والأهد والأزيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالح أعمالنا وطوبل أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا نعبد ويا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناكب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجارية الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسميناها بقية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولدي عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan ilmu samadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu, dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Buqyatul Muhibbin, yakni sesuatu yang sangat digemari oleh para pecinta, dan kita mohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat sekalian nikmat dan kesenangan.
Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan madad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan madad dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah wajib menurut ijma'. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khaslatani laisa fawqahumma syai'un minal khairi husnul zanni billah wa husnul zanni bi'ibadillah wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri su'uz zanni billah wa su'uz zanni bi'ibadillah. Dan artinya dua perkara yang tiada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah, dan dua perkara yang tiada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersengatan banyak. Sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak, maka cukuplah kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khotimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahannya atau su'ul khotimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang soleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warhamni syekhina abil badali wa subab bi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hasimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihimi. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Artinya bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan iakan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iya binti Muhammad Yusuf bin Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datuknya yang kelima, yaitu Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan
negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seseorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Jainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwasanya radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram, dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Ya Rabbi warham li Sayyidina Abil Badali wa subabi qabrihi rahmatan wa ni'ami bijahi Rabbana wasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'assalami wa salli ya Rabbana ala nabil asimi wal ali washabi wal atba'i kullihimi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berkat manakib ini kita ringkas. Semoga dengan berkat manakib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan para aulia-aulia dan orang-orang soleh, karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badawi, sedangkan Rasulullah SAW masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, bilakah hari kiamat? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun ia tidak memperdulikan. Kemudian ia mengulangi pertanyaan tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan di dalam manakib ini adalah sebagian kecil daripada riwayatnya dan keramatnya radhiyallahu anhum. Maka barang siapa hendak mengetahui keramatnya dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu anhu yang lebih panjang, hendaklah memeriksakan kitab riwayat hidupnya radhiyallahu anhu yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faidah. Barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya, karena sebagaimana diriwayatkan madadus syekh fir wirdi, artinya bermula bantuan rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Ya ini imdadnya nih.
Sidin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama man'anta 'alaina bil iman fajidna minhu wa kama man'anta 'alaina bil islam fajidna minhu wa kama man'anta 'alaina bil afiyah fajidna minha ila natub 'alaina taubatan nasuha wa hawil ahwalana wal muslimin ila asaniha. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbikum sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.